Pemirsa, anggota Badan Intelijen Negara Gadungan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi karena melakukan pencurian. Modusnya, pelaku menipu seorang wanita dan membawa kabur barang berharga korban. Anggota Badan Intelijen Negara BIN Gadungan usai ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur atas tindak pidana pencurian di wilayah Cianjur. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus pelaku mengelabuhi korban dengan mengaku sebagai anggota BIN. Dalam mencari korban, pelaku berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh. Korban yang sudah termakan bujuk rayu korban, pelaku kemudian mengajak bertemu dan menginap di salah satu hotel. Dari kedua pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan membangunkan korban yang tengah tertidur agar segera mandi dengan modus bahwa anaknya akan datang ke kamar hotel. Namun saat korban keluar dari kamar mandi, pelaku sudah tidak ada, bahkan barang berharga milik korban sudah hilang di bawah pelaku. Petugas mendapati pelaku sedang berada di rumah mertuanya di Cianjur. Setelah itu langsung dilakukan pengamanan di Polres Cianjur. Untuk modus operandi, tersangka MA mengaku sebagai Badan Intelijen Negara. Polisi menyita cincin, gelang, handphone, atribut BIN, kaos, dan pistol korek api. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, berbagai kegiatan diselenggarakan jelang hari ulang tahun ke-80 TNI yang jatuh pada 5 Oktober nanti. Di antaranya adalah pameran Alutsista dan Panglimaran 2025. Pagi tadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka Panglimaran 2025 di Silang Barat Daya, Monas, Jakarta. Event olahraga ini diikuti lebih dari 8.000 peserta yang terdiri dari para anggota TNI, Polri, dan masyarakat umum. Selain Panglimaran 2025, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI juga dimeriahkan oleh pameran Alutsista TNI Fair 2025 yang digelar sejak kemarin. Sementara puncak peringatan HUT ke-80 TNI akan digelar pada 5 Oktober mendatang. Driver ojek online yang telah mengikuti Videotron. Sementara itu, ribuan warga tampak antusias melihat langsung alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki TNI dari 3 matra. Rangkaian acara TNI Fair tersaji bagi warga, mulai dari pameran alutsista dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta pesta rakyat. Masyarakat memanfaatkan momen ini untuk mencoba menaiki alutsista TNI atau hanya sekedar bersuap foto. Pesta Rakyat TNI Fair juga menyuguhkan pembagian sembako dan makanan gratis bagi para pengunjung. Kegiatan di Monas yang pertama itu pameran alutsista. Jadi kita dikeluarkan alutsista yang terbaru yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian dalam kegiatan itu juga tadi ada kegiatan lari 10K, 5K, dan alhamdulillah antusias masyarakat yang ikut kegiatan lari juga banyak. Kemudian juga selain itu kita melakukan kegiatan bakti kesehatan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Oktober surprise lah dilihat. Kita akan tampilkan seluruh kegiatan yang dimiliki oleh prajurit, kemampuannya, dan alutsista terbaru yang dibeli oleh Bapak Presiden. Mogok di tengah rel, sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ditabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya sebuah mobil terseret hingga 15 meter. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmin, Indramayu, Jawa Barat. Mobil sempat terseret 15 meter setelah ditabrak kereta Bangunkarta, jurusan Jakarta Jombang. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil terluka parah. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Babadan menuju Pantura Kertasemaya.
mengalami mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga yang menjaga palang pintu sempat mengingatkan agar mobil segera berjalan, namun gagal. Pada saat ada kereta yang sedang lintas, yaitu kereta api Bangunkarta jurusan Senen Jombang, kendaraan tersebut menabrak lokomotif sehingga terpental sekitar berjarak 15 meter. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari Indramayu. Dari kejadian ini diingatkan untuk ekstra hati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung. 5 korban luka-luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Posisi bus pariwisata RMJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99. Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek, lagi berhenti menyeberang. Nah, situasinya bagus, mobil dereknya pas. Saya lihat udah kaca-kaca udah bagus jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek. Pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya. Itu Jasa Marga mau nyebrang Derek. Iya, mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Itu kan gini nih, langsung ke tabrak. Mau direm, udah dekat, nggak kerem. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek Jasa Marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara rombongan ibu-ibu yang akan ziarah hingga masih menunggu bus lain yang akan membawa mereka ke Bandung. Pemirsa, seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk
dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.